Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Tulungagung. Di pelatihan guru YouTuber kali ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu adalah praktek pembuatan video. Di bab 2 praktek pembuatan video ini kita akan mulai dari merekam menggunakan Bandicam. Jadi mulai persiapan detik-detik sebelum rekaman, lalu ini setting Bandicam hingga rekaman di bab 2 kali ini. Bagaimana selengkapnya? Silahkan ikuti video ini sampai habis, jangan di skip ya, biar teman-teman mendapatkan informasi lengkapnya. Oke, yang pertama yaitu praktek pembuatan video mulai dari merekam ya. Nah, di sini nanti saya bagi jadi dua, persiapan detik-detik sebelum rekaman sama recording menggunakan Bandicam. Oke, yang pertama yaitu sebelum teman-teman mulai merekam, pastikan teman-teman finishing materi ya. Jadi materinya itu diselesaikan. Oke, mulai proses penataan materi, entah itu di PowerPoint, Xman, ataupun aplikasi lainnya. Yang penting teman-teman materi harus benar-benar fix atau benar-benar sudah siap untuk di-share ya. Jangan sampai ketika mau share materi belum finish ya. Pastikan ini sudah finish ya, atau sudah fix itu. Lalu selanjutnya yaitu menyiapkan naskah rekaman ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, misalkan ketika rekaman itu mau bilang apa, lalu masih gagap seperti itu ya, teman-teman perlu yang namanya naskah rekaman ya. Naskah sendiri tidak harus kompleks, yang penting teman-teman sudah ada outline ya, garis besarnya, misalkan salam, setelah itu perkenalan diri, misalkan seperti itu, pentingnya materi ini atau penjelasan KIKD-nya, lalu isi materi dan penutup atau komentar, like dan share, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman masih belum terbiasa, pastikan buat alurnya dulu ya, naskah rekaman atau alurnya, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, biar nanti ketika rekaman itu ndak ke utara ke selatan atau ndak jelas kemana. Ibaratnya kalau mengajar, teman-teman kan perlu menyiapkan RPP. Nah, RPP itu di sini bisa disebut naskah rekaman ya. Untuk awal-awal seperti itu, tetapi kalau teman-teman sudah ini ya, sudah berpengalaman, itu biasanya cukup outline-nya saja ya. Cukup outline saja. Seperti saya mungkin awal-awal masih bingung, itu saya ini ya, saya outline semuanya, saya tulis semuanya. Ya mungkin tidak semuanya, mungkin ini saja, lama-lama kelamaan itu nanti terbiasa dan jadi tidak perlu nulis ini ya, nulis naskah. Jadi ini masalah pembiasaan awal-awal, coba buat biar istilahnya nanti ketika menerangkan itu tidak bingung mau kemana, seperti itu. Kadang-kadang kan ketika kita bicara itu tiba-tiba berhenti ya, pikiran kosong seperti itu dan lain-lain. Oke, yang ketiga yaitu menyiapkan situasi dan kondisi tempat rekaman. Oke, pastikan tempat teman-teman rekaman itu tidak bising ya. Hanya ruangan tertutup dan waktunya usahakan waktu yang sepi ya. Misalnya di rumah itu kalau ada anak-anak atau ada keluarga yang menonton TV, itu ketika rekaman takutnya nanti masuk ke rekaman kita dan jadi jelek. Nah, itu nanti terlihat kurang profesional ya. Jadi usahakan buat ruangan tertutup, mungkin di kamar, cari waktu yang sepi ya, yang memang mungkin tidak banyak orang bicara, seperti itu ya. Atau mungkin kalau usahakan juga kan kadang-kadang kalau misalkan di desa itu kan ada suara ayam, suara burung, nah itu kadang-kadang sering masuk juga. Dan pastikan cari waktu yang lumayan sepi lah ya, seperti itu. Dan pastikan pencahayaannya cukup ya, biar wajah yang
Misalkan kalau teman-teman mau ini ya, mau show wajah atau menampilkan wajah, itu usahakan pencahayaan cukup, jangan yang redup ya, biar meyakinkan lah seperti itu. Iya, baik pagi maupun malam usahakan menggunakan pencahayaan ya. Ini penting sekali ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Oke, yang perlu diperhatikan saat rekaman, yang pertama nanti teman-teman perlu melakukan pemanasan vokal ya. Jadi sebelum teman-teman rekaman itu silakan teman-teman melakukan pemanasan mulai A, I, U, E, O itu ya mungkin 1 atau 2 menit istilahnya melafalkan biar ini biar otot-otot yang di bagian mulut itu enggak kaku ya. Pemanasan A, I, U, E, O itu entah senam wajah atau yang lain biar intinya itu enggak kaku ya. Kalau udah gitu nanti silahkan teman-teman coba bandingkan tanpa pemanasan dengan pemanasan. Jadi coba sebelum rekaman teman-teman pemanasan atau mungkin tanpa pemanasan dulu coba rekaman, setelah itu nanti bandingkan dengan melakukan pemanasan ya. Jadi kan mungkin masih kaku gitu ya. Jadi A, I, U, E, O gitu ya. Jadi vokal-vokal itu lalu tes-tes seperti itu ya. Jadi perlu melakukan pemanasan biar ketika bicara nanti bisa lebih lancar ya. Oke, selanjutnya itu jika terjadi kesalahan jangan takut mengulang. Oke, di sini ya kelebihannya kalau video tutorial atau video yang kita buat itu bukan live ya, bukan live atau bukan live Zoom, itu ketika kita melakukan kesalahan itu masih bisa diedit. Jadi teman-teman nggak usah takut misalkan Eee, ketika rekaman itu mesin, ketika rekaman itu terjadi kesalahan dan mengulang ya. Teman-teman ndak usah takut melakukan kesalahan, kenapa? Nanti bagian yang salah itu nanti kita bisa potong misalkan segini, nah nanti kepotong bagian yang salah-salah. Jadi nanti bisa nyambung dan jadilah video yang bagus. Nah, saya sendiri pun sering melakukan kesalahan, apalagi mungkin masih belum pemanasan, pikiran masih kaku ya, baik otot-otot mulut kaku itu sering melakukan kesalahan juga. Tapi tidak apa-apa, tetap saya jalankan misalkan salah berhenti sejenak, lanjut lagi, salah berhenti sejenak, lanjut lagi. Nanti kalau sudah jadi, nanti kita potong-potong-potong dan disambungkan. Nah, itu nanti dibahas di Movavi ya. Jadi teman-teman nggak usah takut melakukan kesalahan, karena nanti ada dipotong, yang salah-salah dipotong. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, pastikan teman-teman ketika rekaman itu dalam kondisi fit dan pikiran fresh ya. Pikiran fresh itu biar nanti ketika menerangkan itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan coba teman-teman rekaman di waktu yang berbeda-beda. Ini sudah saya coba ya. Jika dalam kondisi kurang fit, kemungkinan akan sering melakukan kesalahan yang berakibat lama di pengeditan, berbeda dengan mengajar atau live webinar ya. Kalau mengajar atau live webinar itu ketika kita melakukan kesalahan, itu kan kita bisa bilang bisa maafkan seperti itu. Tetapi kalau video yang kita buat nanti usahakan ada pengeditan ya. Ya mungkin awal-awal nanti banyak kesalahan ya. Dan kesalahan itu berbanding lurus dengan waktu ngedit. Semakin banyak kesalahan yang kita buat, maka semakin lama juga akan waktu kita mengedit video tersebut. Tetapi kesalahan juga ini semakin lama kita melakukan kesalahan, maksudnya dari kurun waktu itu semakin kita banyak melakukan evaluasi dan semakin banyak belajar. Jadi awal-awal mungkin teman-teman ngeditnya lama karena melakukan banyak kesalahan, tapi semakin sering kita latihan akan semakin lancar kita nanti ya. Jadi misalkan saya sendiri mungkin nggak selancar ini, sebelumnya itu sedikit-sedikit sedikit salah. Tapi saya coba setiap hari rekaman, setiap hari, itu lama-lama terbiasa dan jadi mudah ya. Itu ya. Lalu untuk masalah waktu ya silahkan teman-teman coba rekaman di waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari seperti itu ya. Silahkan teman-teman coba dan teman-teman bandingkan enak yang mana ya. Karena saya sendiri sudah
pernah itu pagi, siang, sore, malam, bahkan mulai malam jam 9, jam 10 pernah, jam 12 pun juga pernah, karena bangun tidur tanggungan ada rekaman jam 12 malam ya, jam 12 malam, jam 1 malam, sampai jam 2, sampai jam 3 itu. Tetapi dari itu semua dapat saya simpulkan ternyata ketika kita dalam kondisi kurang fit, entah itu mengantuk atau yang lain, itu nanti mempengaruhi ini Mas, hasil video yang kita buat. Jadi ketika kita mengantuk, nggak fresh itu sedikit-sedikit kita melakukan kesalahan dan itu nanti repotnya di pengeditan. Oke, itu ya mengenai persiapan detik-detik sebelum rekaman. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Dan kalau nggak percaya silahkan teman-teman coba, karena ini teori yang berdasarkan pengalaman. Jadi nanti akan berbeda lagi dengan pengalaman teman-teman. Silahkan nanti teman-teman tulis atau share pengalaman mengenai ini ya, mengenai rekaman, bagaimana misalkan rekaman di ruangan tertutup ataupun mungkin kondisi malam dan seterusnya, bisa teman-teman cerita di kolom komentar atau di grup Telegram. Oke, itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu membahas mengenai recording di Bandicam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.